pertama, hukum sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan keteraturan masyarakat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gue, Maulana IBN. Pada video kali ini, gue akan membahas pengantar ilmu hukum, yang mana di situ gue akan menjabarkan mengenai definisi atau pengertian hukum, kemudian ilmu pengetahuan dan hukum, dan terakhir hukum dan masyarakat. Sebelum melanjut ke video, buat teman-teman yang belum subscribe video gue, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya sehingga tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Oke, buat teman-teman yang butuh jurnal hukum, itu gue udah sediain di channel Telegram gue. Nah, teman-teman silakan cek di deskripsi, di situ gue udah kasih link untuk masuk ke dalam channel Telegram gue. Oke. Pertama, pengertian atau definisi dari hukum. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui definisi atau pengertian dari hukum itu? Karena kita sebagai seorang mahasiswa atau orang atau masyarakat yang ingin belajar hukum, pertama-tama itu harus mengetahui definisi atau pengertian dari hukum tersebut. Karena pengertian atau definisi ini sangat hal yang sangat fundamental sekali di dalam mempelajari suatu ilmu. Maka dengan kita mengetahui definisi atau pengertian dari hukum, maka ke depan kita akan mudah untuk memahami ilmu-ilmu hukum itu sendiri. Kalaupun kita tidak paham pengertian atau definisi hukum, dipastikan ke depan juga kita akan bingung dalam mempelajari ilmu hukum. Maka dengan mengetahui ini sangat penting sekali buat teman-teman semua. Nah, jadi hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan law, kemudian Belanda disebut dengan recht, yang bermakna aturan. Jadi hukum itu aturan. Kemudian ada dalam artian umum, hukum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat. Jadi hukum itu adalah suatu aturan peraturan bertindak dan berperilaku. Jadi perilaku manusia itu diatur di dalam hukum, sehingga manusia itu tidak sewenang-wenang di dalam melakukan sesuatu. Nah, ditentukan oleh kekuasaan pengendali. Jadi hukum ini dibuat oleh penguasa atau orang yang berkuasa pada saat itu di wilayahnya, kemudian mempunyai kekuatan yang sah bersifat mengikat. Bersifat mengikat ini berarti semua orang yang hidup atau tinggal di suatu wilayah itu harus sesuai dengan atau mengikuti peraturan-peraturan yang telah dibuat atau disepakati bersama. Kemudian hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi yang sah. Nah, di sini ada tambahan, harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat. Karena hukum itu dibuat untuk menjaga ketertiban, kemudian dan lain sebagainya yang nanti kita akan bahas ya. Kemudian ada sanksi atau konsekuensi yang sah. Nah, di sini kalau ada orang yang melanggar hukum atau melanggar aturan yang telah disepakati bersama, maka konsekuensinya adalah dihukum, dikenai sanksi, agar dia tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan, dan juga tidak lagi melakukan hal-hal yang ia lakukan sebelumnya.
yang berakibatkan ya dihukum atau disanksi. Kemudian Ensiklopedia Indonesia juga memberikan definisi bahwa hukum adalah peraturan yang menentukan bagaimana hendaknya kelakuan orang dalam masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, hukum berasal dari bahasa Arab, yakni ahkam, yang berarti undang-undang, ketentuan, keputusan, atau peraturan. Berikut ini ada definisi hukum dari beberapa ahli hukum yang gue akan menyebutkan, tetapi tidak semua, karena ada banyak sekali ya para ahli hukum yang memberikan definisi dari hukum itu sendiri. Pertama ada Aristoteles yang menyebutkan bahwa hukum adalah aturan yang menetapkan atau melarang berbagai jenis tindakan, sedangkan hukum universal adalah hukum alam yang memiliki keteraturan dan pengarahan internalnya sendiri. Kemudian ada Utrecht yang memberikan definisi hukum, yaitu hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang berupa perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Kemudian ada Immanuel Kant memberikan definisi mengenai hukum, bahwa hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain dan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Kemudian terakhir di sini gue menyebutkan definisi hukum yang dikemukakan oleh Simon Kier dan Wurjono Sastropranoto, yang gue anggap ini merupakan definisi yang pas. Nah, hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan berakibat diambilnya tindakan berbentuk hukuman. Jadi tadi ya sudah dikatakan hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa. Nah, hukum ini memang bersifat memaksa karena kalaupun tidak dipaksakan maka orang akan mengajukan hukum yang telah disepakati. Kemudian menentukan tingkah laku manusia. Tadi ya juga sudah disebutkan tingkah laku manusia itu diatur di dalam hukum. Apa-apa yang dilarang dan apa-apa yang diperbolehkan. Kemudian pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan berakibat diambilnya tindakan. Ya tadi ya juga sudah dijelaskan, orang-orang yang melanggar aturan yang telah disepakati bersama maka tentu ia akan tahu konsekuensinya, yaitu adalah hukuman, baik hukuman penjara, hukuman pidana mati atau lain-lain sebagainya yang itu ditentukan oleh hakim. Oke ya, dari sekian definisi atau pengertian dari hukum ini, mungkin hampir semua yang dikemukakan oleh para ahli ini hampir sama, sehingga kita dapat memahami bersama, dan teman-teman juga pasti memiliki definisi masing-masing ya. Oke lanjut. Kemudian fungsi hukum. Apa sih fungsi hukum? Ada 3. Pertama, hukum sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan keteraturan masyarakat. Nah, hukum itu dibuat untuk mencapai ketertiban, karena kalau tidak ada hukum, manusia akan berlaku sewenang-wenang, sehingga akan menimbulkan kericuhan, keresahan masyarakat. Sehingga dengan adanya hukum, masyarakat akan hidup tenang, masyarakat akan hidup damai, masyarakat akan hidup tentram. Kemudian yang kedua, hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, keadilan ini sangat-sangat penting sekali ya untuk kita pahami. Sebab walaupun ada hukum saja, kadang manusia itu tidak bersifat adil, apalagi bagaimana kalau tidak ada hukum. Nah, maka hukum itu dibuat untuk mewujudkan keadilan. Kalau tidak ada hukum, maka manusia yang kuat akan menindas manusia yang lemah, sehingga hak asasi manusia setiap orang itu ada yang mungkin saja tidak terpenuhi karena
orang yang kuat tadi yang menindas yang lemah, sehingga hak-haknya dia dibatasi oleh orang tersebut. Nah, hukum ini berfungsi itu untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi setiap manusia itu kedudukannya sama di mata hukum, tidak membeda-bedakan antara ras kulit putih atau ras kulit hitam, yang tinggi atau yang pendek, semua sama di mata hukum. Kemudian yang ketiga ada hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan, karena hukum mempunyai daya mengikat dan memaksa. Nah, jadi hukum itu sebagai alat penggerak pembangunannya. Setiap pemerintahan itu pasti memiliki rencana di dalam membangun suatu negara. Maka hukum itu diperlukan untuk membantu pemerintah di dalam mewujudkan atau memajukan suatu negara, karena hukum yang bersifat mengikat dan juga memaksa, sehingga masyarakat mau tidak mau harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Pemerintah mempunyai rencana untuk memajukan suatu negara, dan itu tidak bisa dilakukan tanpa ada kontribusi dari masyarakat. Maka dengan begitu masyarakat itu harus diatur sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh negara, sehingga akan mencapai maka akan tercapai suatu keinginan atau pencapaian suatu negara yang mungkin tadinya dari negara berkembang menjadi negara maju. Nah, ini tentu ada bantuan daripada hukum itu atau aturan. Itu 3 fungsi hukum yang telah tadi gue sebutkan. Kemudian ada hukum sebagai ilmu pengetahuan. Nah, kalau tadi definisi dari hukumnya saja, dan sekarang ada definisi dari ilmu hukum. Nah, ilmu hukum ini terdiri dari 2 kata, yakni ilmu dan hukum. Nah, ilmu adalah semua pengetahuan yang tidak terbatas, baik yang bisa dibuktikan secara faktual maupun tidak, yang sudah ada atau yang belum ada, yang sudah terjadi maupun yang belum, yang logis maupun yang tidak logis. Sedangkan pengertian hukum tadi sudah kita sebutkan juga, tapi di sini gue sebutkan juga, hukum itu adalah norma yang otoritatif sehingga mempunyai otoritas kekuasaan untuk mengatur kehidupan manusia. Di sini juga ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan tentang pengertian ilmu hukum. Pertama dari Sacipto Raharjo yang memberikan definisi ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membahas segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri menjadikan semakin luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini. Kemudian ada definisi hukum menurut J.B. Dalio. Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya adalah hukum. Dengan demikian, maka ilmu hukum ini mengkaji segala seluk-beluk hukum. Dalam hal ini misalnya mengenai asal mula adanya hukum, kemudian ada wujud hukum, asas-asas hukum, sistem hukum, macam pembagian hukum, sumber-sumber hukum, perkembangan hukum, hingga fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Jadi ilmu hukum ini nantinya akan kita pelajari yang sudah tadi disebutkan dari definisi yang dikemukakan oleh J.B. Dalio. Ilmu hukum ini mempunyai ciri-ciri sebagai ilmu yang bersifat perspektif dan ada ilmu yang bersifat terapan. Nah, di dalam ilmu yang bersifat perspektif ini, ilmu hukum itu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan dalam suatu hukum, baik buruk aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Jadi dalam perspektif ini lebih mengarah kepada teori-teori, dan kemudian ilmu hukum sebagai ilmu terapan itu menetapkan suatu prosedur, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan dalam menegakkan suatu aturan hukum. Inilah ilmu terapannya lebih
kepada penerapan dari teori-teori hukum yang tadi. Kemudian lanjut, nah sifat keilmuan ilmu hukum ini dapat dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu dogma hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Yang mana ketiganya ini nanti akan menghasilkan sebuah aturan atau hukum positif. Dan yang terakhir ada hukum dan masyarakat. Nah, kalau tidak ada masyarakat maka tidak ada hukum di situ. Masyarakat ini kita sebagai manusia itu tentu akan hidup selalu berdampingan dengan manusia lain. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri karena harus ada bantuan-bantuan dari orang lain. Karena manusia memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, sehingga manusia mau tidak mau harus membutuhkan pertolongan atau apapun itu kepada orang lain. Ketika kita mempunyai kelebihan, maka kita menolong kepada orang yang memiliki kekurangan. Begitupun sebaliknya, maka manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Dia harus hidup bermasyarakat. Nah, kemudian dari masyarakat itu nanti akan muncul norma-norma yang berkembang di suatu wilayah yang dimana di situ ada masyarakatnya. Tadi sudah gue sebutkan bahwa tidak ada hukum jika tidak ada masyarakat, karena dengan adanya masyarakat itu akan memunculkan sebagai seorang manusia itu pasti mempunyai naluri bahwa dia ingin hidup tenang, dia ingin hidup tentram tanpa ada kejahatan. Maka di situ dibentuk pula aturan atau hukum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Jadi dengan adanya masyarakat, dia akan mengatur kehidupan masyarakat yang ada di wilayahnya. Nah, ini juga mencerminkan cita-cita yang ada di suatu wilayah masyarakat itu. Jadi masyarakat dan hukum itu tidak bisa dipisahkan karena ia saling terkait satu sama lain. Mungkin sekian dulu video dari gue. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan, gue mohon maaf dan tunggu video-video gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.